Vaksinasi COVID-19 kita ketahui memang menjadi salah satu cara untuk melawan corona atau mengakhiri pandemi ini. Pemerintah Indonesia pun kini juga terus berpacu dan menargetkan agar vaksinasi segera bisa dilakukan bagi sasaran penerima dan kini lansia juga menjadi prioritas penting untuk dilakukan vaksinasi karena tingkat kematian lansia yang cukup tinggi. Bagaimana menjamin aman vaksinasi lansia dan mungkinkah vaksinasi akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun sesuai dengan target Presiden Jokowi? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir bersama kami melalui daring, ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 IDI, ada Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan juga ada Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat pagi semuanya, Prof. Sri, Prof. Berry, dan juga Pak Diki. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Timothy. Terima Selamat kasih pagi sudah bergabung. Prof. Prof. Dan semoga sehat semua ini pada pagi hari ini. Saya ke Prof. Sri terlebih dahulu. Prof, apa catatan Anda terkait dengan imunisasi atau vaksinasi kepada lansia ini? Apa sih sebenarnya catatan penting yang harus kita ingat dan harus kita benar-benar waspadai saat kita sudah mulai memberikan vaksin ini kepada kelompok usia di atas 60 tahun? Ya, terima kasih Pak Timothy. Sebetulnya untuk imunisasi, untuk vaksinasi, untuk semua kelompok umur itu sama ya yang harus diperhatikan, yaitu keamanan dan manfaat. Itu berlaku untuk semua kelompok. Jadi baik yang bukan lansia maupun yang lansia. Kemudian yang kedua kita harus melihat burden of disease-nya atau magnitude of the disease atau beban penyakitnya. Bagaimana beban penyakit pada lansia khususnya. Di sini kalau kita lihat insiden angka kejadiannya memang dia di urutan bawah, ya kan? Yang paling banyak itu yang di usia produktif, usia muda. Hanya sekitar 10% lah, hampir 10% terjadi pada lansia. Tetapi di samping itu kematiannya yang kita lihat. Kematiannya paling tinggi, hampir 50%, 49,sekian%. Jadi dari beban penyakit, dia mempunyai satu beban yang bisa menurunkan angka kematian bila mereka dicegah. Jangan sampai mereka itu menderita COVID. Ini yang penting sekali. Tapi yang kedua, tentunya kita makin usur, makin tua, tentu ada beberapa komorbid yang harus diperhatikan. Nah ini yang kedua yang perlu kita perhatikan. Oke, tapi ini bisa membantu menurunkan tingkat kematian pada lansia gitu ya? Betul sekali. Karena tujuan dari vaksinasi pada pandemi, yang pertama adalah menurunkan kematian tentunya. Ya baru kemudian kita menginjak pada herd immunity dan sebagainya. Apakah resikonya tinggi, Prof? Bagi lansia itu sendiri? Iya, jadi sebetulnya kita ini kalau makin tua kan semua organ vital, organ-organ kita juga pasti menurun ya. Jadi infeksi yang ringan saja untuk orang yang mungkin masih muda, masih segar, imunnya masih bagus, itu mungkin tidak apa-apa, mungkin malah tidak bergejala begitu ya. Tetapi untuk yang lansia, infeksi yang ringan saja bisa menjadi berat. Nah ini masalahnya. Jadi kita harus berhati-hati kalau misalnya di rumah ada yang kena COVID tapi tidak bergejala dan dia menularkan kepada lansia. Ini yang menjadi masalah sekarang. Jadi kita harus meningkatkan imunitas pada yang muda juga supaya tidak menularkan, tidak membawa virus itu kepada orang sekitarnya, terutama yang lansia. Oke, mungkin ada keraguan juga di lansia justru Prof. Sri adalah karena harus menerima vaksin, saya harus keluar rumah. Itu yang justru menjadi resiko yang dikhawatirkan. Iya, jadi kita dari Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah mempersiapkan hal itu. Jadi tempatnya berbeda dengan pasien. Jadi jangan sampai bertemu orang sakit dengan orang sehat di sini. Jadi memang pintunya beda, tempatnya beda, diperlakukannya khusus untuk orang sehat begitu. Begitu juga di puskesmas. Jadi memang ini satu tantangan untuk kita pada zaman pandemi ini dan juga kita harus mengerahkan semua fasilitas kesehatan, tetapi di dalam petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan itu sudah jelas bagaimana kita mengatur misalnya satu arah, jangan sampai bolak-balik
Kalau sudah masuk ya harus keluar nanti di pintu lain misalnya seperti itu sehingga kita tidak bertabrakan dengan pasien lain. Saya kira ini sudah diperhitungkan oleh Kementerian Kesehatan. Detail-detail strateginya pun sebenarnya sudah diatur ya. Ini mungkin yang tidak banyak kita sadari pada saat kita melihat di istana pun pada saat melakukan vaksin kepada Pak Jokowi dan beberapa orang lainnya. Ini satu arah begitu jalannya ya, tidak ada yang bolak-balik begitu ya. Ini kemarin di GBK kan juga begitu. Di Gelora Bung Karno juga satu arah. Jadi itu yang penting sekali sehingga tidak tabrakan begitu. Oke, itu salah satu strategi yang ternyata sederhana tapi memang itu yang harus dijalankan. Saya ke Prof. Berry. Prof. Berry, sejauh ini kan nakes nih yang pertama menerima dan juga termasuk beberapa tenaga kesehatan yang sudah berusia di atas 60. Bahkan ada yang informasinya mencapai sudah 80 tahun pun bisa menerima vaksin ini. Catatan Anda dari rekan-rekan nakes yang sudah menerima ini, adakah mungkin yang mendapatkan gejala kah atau ada kejadian pasca dari imunisasi atau vaksinasi ini? Ya, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang melaporkan efek samping yang berarti. Tentu agak sakit sedikit tempat suntikannya. Dan mungkin karena screeningnya cukup baik atau baik sekali bisa dikatakan. Jadi memang pada usia lanjut seperti dikatakan Prof. Suri tadi, screening sebelum vaksinasi menjadi utama. Jadi screening ini juga berbeda ya, Prof. Pada saat melakukan screening pada kelompok usia 18 hingga 59 dengan screening pada kelompok usia di atas 60 ini. Apa yang membedakan nih, Prof? Iya, sebagai contohnya saya daftar merasa amat fit, kemudian udah olahraga teratur, sudah segar. Tapi waktu daftar kemarin nggak boleh katanya karena 3 tahun yang lalu saya operasi jantung bypass gitu ya. Jadi tidak hanya masalah tampak sehat, tekanan darah normal, gula darah normal, namun riwayat yang lalu rupanya diperhatikan juga. Jadi salut pada tim screening yang mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, jadi kalau seperti yang tadi Prof katakan sudah ada riwayat operasi jantung, ini kan mungkin pada kelompok usia 18, mungkinlah pada 20 tahun, belum banyaklah dalam tanda kutip pengalaman badannya begitu Prof, sehingga banyak yang belum dilalui. Sementara untuk kelompok usia di atas 60 kan mungkin sudah ada operasi ini, itu, sudah ada treatment ini, itu, begitu. Pada saat akan melakukan vaksinasi, apakah semua itu mungkin dilaporkan iya, tapi apakah harus membawa mungkin hasil pemeriksaan kah, diagnosa atau dan lain-lain secara yang resmi begitu dari rumah sakit kah atau bagaimana, Prof? Untuk semua orang ya tidak perlu, tapi kalau ada orang yang ragu-ragu, maka minta surat keterangan saja dari dokternya bahwa boleh atau tidak boleh untuk vaksinasi. Oke, jadi kalau ragu-ragu ya, tapi tidak diwajibkan ya? Pada usia lanjut kan dibagi 2, sampai 70 sama 70 lebih. Kalau 60-70 sih lebih screeningnya lebih ringan, namun 70 ke atas itu menjadi lebih ketat lagi. Jadi ya seperti contohnya kemarin saya ditanyanya amat sangat detail dan karena 74 tahun dan riwayat operasi jantung bypass tunda dulu. Ya dan sampai buktinya makin lengkap ya sudah saya antri dulu. Oke. Sambutan ataupun penerimaan dari rekan-rekan tenaga kesehatan khususnya dokter yang berusia di atas 60 terkait vaksinasi ini sendiri bagaimana, Prof? Mengingat mungkin saja ada yang ragu karena ya kondisi ya umur ataupun komorbid yang dimiliki gitu. Bagus sekali. Jadi beberapa teman-teman bahkan yang lebih senior dari saya sudah vaksinasi dan amat bangga memasukkan juga foto bahwa saya sudah vaksinasi. Posting begitu ya, Prof? Iya. Antusias para dokter-dokter usia lanjut yang saya kenal yang kemarin vaksinasi. Oke. Prof. Berry juga sudah posting ya, Prof? Iya. Mungkin Prof. Berry juga yang aktif di media sosial sudah posting juga. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, pentingnya untuk melakukan vaksinasi pada lansia. Ini mungkin bisa saja ada masyarakat yang menganggap lansia tidak banyak mobilitas gitu, sehingga
kemungkinan terpapar coronanya sebenarnya lebih rendah. Tadi juga Prof. Sri sudah menggambarkan kalau dari paparan memang ini termasuk yang urutan kesekian, tapi justru kalau sudah kena maka komorbidnya itu yang membahayakan sehingga angka kematiannya justru paling tinggi begitu. Tapi apa mungkin yang menjadi paling penting mengapa memang harus difokuskan pada lansia? Beberapa negara seperti Amerika juga mengutamakan justru lansia, Inggris maksud saya, yang mengutamakan justru lansia dulu yang divaksinasi. Ya, betul. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Sri atau Prof. Zubair Jurban, bahwa kalau mengendalikan pandemi, kita tentu melihat mana yang berkontribusi terutama pada angka kesakitan dan angka kematian. Nah, walaupun secara populasi ini kurang lebih 10% dari total populasi, tapi kontribusinya dalam angka kematian itu hampir 50% dari lansia ini. Nah, artinya ya ini yang harus dicegah duluan. Itulah sebabnya kenapa bahkan di negara maju ada yang sampai 90% kontribusi dari lansia ini. Sehingga mereka menempatkan selain tenaga kesehatan, lansia langsung berbarengan. Nah, saya bersyukur pemerintah akhirnya menempatkan ini juga dalam kelompok pertama ya, walaupun belum ke populasi umum lansia di populasi umum, tapi ini setidaknya sudah menjadi satu awal yang sangat baik dan efektif dalam kita menurunkan potensi penambahan dari morbiditas maupun mortalitas. Dan juga harus dipahami bahwa lansia yang menerima ini produktif, Mas Dimoti. Di kita ini dokter ini masih aktif tuh, ada yang lebih dari 70 tahun. Prof. Sri, Prof. Zubair ini kan orang-orang aktif. Nah, jadi mobilitas ini itu tidak berarti orang itu pergi-pergi, tapi didatangi itu mobilitas juga, interaksi. Jadi mobilitas dan interaksi ini satu yang nggak bisa dipisahkan, Mas Timothy. Jadi bahwa orang seperti Prof. Sri atau Prof. Zubair ini memang nggak pergi-pergi kemana-mana sering dibanding yang muda, tapi sering didatangi dan sering ketemu orang. Apalagi menerima pasien. Betul. Nah, ini yang artinya orang-orang beliau-beliaunya memang sangat amat penting untuk dilindungi. Lagi sebagai komponen dalam tenaga kesehatan. Jadi ini dan inilah output jangka pendek yang harus kita kejar ya. Yang harus kita kejar. Jangan sampai kita melakukan program vaksinasi, tapi di sisi lain angka morbiditas mortalitasnya naik terus. Nah, ini yang salah. Dan saat ini saya melihat pemerintah sudah sangat rapi lah. Saya terus terang selalu bilang, saya iri nih dengan programnya Prof. Sri ini dibanding dengan program 3T. Ya, saya ingin sekali program 3T pemerintah ini serapih, secermat program vaksinasi. Ini yang harus ditiru ya. Artinya pemerintah harus meniru program ini ketika menyusun 3T-nya. Karena kalau 3T ini kita tidak perbaiki, kita harus ingat bahwa Prof. Zubair juga sudah sampaikan di salah satu medsos ya. Ini sedikit menyimpang sedikit tentang prediksi Bloomberg. Ini memang penyakit yang memang semakin jelas potensinya akan menjadi endemik. Ini saya sampaikan dari berbagai data ya. Artinya endemik itu bukan berarti pandeminya nggak berakhir ya. Pandeminya berakhir mungkin 4 tahun atau malah kurang. Tapi ini akan jadi di sekeliling kita ada penyakit kayak batuk pilek lah gitu. Tapi jangan sampai sebelum ini menjadi endemik, artinya masa pandemi ini, kita mengalami banyak korban, orang berjatuhan, korban jiwa. Nah, itu yang bisa kita kendalikan, terutama salah satunya yang paling penting ada 3T, pengendalian 3T. Nah, vaksin ini membantu itu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Oke, jadi ada 2 target lah di sini kalau menurut gambaran Pak Diki tadi. Mengurangi angka penularan dan mengurangi angka kematian begitu. Dan selama angka kematian ini bisa jauh berkurang, penularan ini menjadi masalah yang lebih kecil lah, tanpa mengecilkan, tapi ini menjadi masalah yang lebih sederhana karena selama orang yang terkena COVID sembuh, maka tidak seburuk itulah dampak COVID ini, begitu mungkin sederhana ya Pak Diki. Betul. Ya, utamanya juga tidak mengganggu nanti. Kan bagaimanapun kalau angka kematian tinggi secara psikologis ya. Kemudian juga beban di fasilitas kesehatan ya, karena banyak yang sakit ini jadi bisa kita kurangi. Dan aktivitas lainnya kalau 3T-nya bagus,
sosial ekonomi kita jadi relatif pulih. Seperti di sini saya ya biasa saja ke mall, ke pendidikan, segala macam berlangsung relatif normal dengan pembatasan. Oke, itu yang ingin dicapai juga mungkin di Indonesia pada saat hanya ada 2 orang dalam satu kota yang terkena corona. Mungkin target Indonesia masih jauh dari itu, tapi kita harapkan bisa ke sana dalam waktu dekat. Kami akan kembali lagi, apakah ada yang berbeda antara vaksin yang disuntikan pada kelompok usia 18 hingga 59 dengan yang disuntikan pada kelompok usia di atas 60? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.